Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Nah, kembali lagi di video Miss di kelas tematik tema 4 kelas 5 SD. Nah, anak-anak Miss seperti biasa, sebelum belajar kita harus melakukan yang pertama, persiapan belajar. Seperti biasa anak-anak Miss pasti sudah hafal. Selanjutnya, setelah persiapan belajarnya selesai semua, anak-anak Miss diharapkan membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tema 4, subtema 2 di pembelajaran 3 dan 4. Tentunya bersama Miss Agus Serena Sari Tambunan. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3 yaitu tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dilakukan untuk pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain, yang pertama ada aspek bahasa sebagai identitas bangsa, yang kedua aspek adat istiadat dan tradisi, dan yang ketiga adalah aspek hubungan manusia atau maksudnya interaksi manusia dengan alam. Langsung aja kita bahas. Yang pertama itu pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Nah, bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga Indonesia. Kenapa? Karena seluruh warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Contohnya ada bahasa Minang, ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, dan lain-lain. Intinya bahasa setiap daerah memiliki bahasa daerah khusus tersendiri. Selanjutnya, pembangunan dalam bidang bahasa antara lain yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Misalnya, dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, seperti menggunakan bahasa daerah saat upacara adat atau percakapan dalam keluarga. Nah, masuk yang kedua yaitu pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah, yaitu tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, dan tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan di daerah tersebut. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain yaitu A. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut atau sesuai dengan daerah tersebut. B. Melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Nah, seseorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Artinya, kita harus selalu melakukan norma-norma tersebut untuk diterima sebagai warga yang baik. Kita masuk yang ketiga yaitu pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Sebagai manusia, kita sering memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Manusia juga menggunakan teknologi modern untuk mengolah hasil alam, misalnya pengolahan kelapa sawit menjadi minyak, juga pengolahan kayu menjadi kertas, dan masih banyak lainnya. Karena kita sudah memanfaatkan alam, maka kita harus melestarikannya. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain yaitu A. Mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Jika kita sebagai manusia sudah memanfaatkan alam, maka kita harus ikut melestarikannya dengan cara melakukan penanaman kembali tanaman yang diambil pohonnya atau yang diambil kayunya. Yang B. Membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Nah, pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga dan pembangunan tetap berkelanjutan. Artinya, harus ada penanaman pohon kembali agar ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga agar terus ada dan pembangunan bisa berkelanjutan. Maksudnya pembangunan apapun itu tetap bisa berjalan karena sumber daya alamnya tetap ada dan tetap terjaga. Kita masuk ke pembelajaran 4 yaitu tentang interaksi dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan non-formal, 3. Pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu contohnya jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Itu yang disebut pendidikan formal. Selanjutnya ke pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal yang tadi. Contohnya PAUD. Nah, PAUD ini melengkapi pendidikan si TK. Kursus musik ini melengkapi pendidikan anak yang suka musik. Kursus menari ini melengkapi pendidikan anak yang talentanya menari maksudnya. Dan bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini yang paling sering kita dapatin saat kita sekolah. Selanjutnya pendidikan informal, jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Artinya contohnya pendidikan dalam keluarga, maksudnya orang tua mengajari anak, pendidikan dalam rumah, pendidikan di rumah gitu. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Misalnya, Dedi dan Jonas berdiskusi mengenai materi pelajaran yang disampaikan guru. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Misalnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Misalnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa membaca buku. 4. Interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa SD Bina Nusantara melakukan karya wisata ke museum. Nah, materi tadi adalah materi penutup untuk hari ini. Semoga anak-anak MIS bisa mengerti materi kita hari ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.